Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kini aku hadir kembali untuk berbagi resep-resep andalan yang tentunya insya Allah bakalan bermanfaat bagi teman-teman semua. Rasanya sudah lama sekali ya, hampir 3 bulan saya tidak menyapa teman-teman semuanya. Yuk kita simak resep cemilan aku kali ini. Yang pertama, siapkan wadah yang cukup besar dan bersih, kemudian masukkan 6 potong tahu putih. Lanjut, hancurkan tahunya menggunakan sendok garpu seperti ini, atau bisa menggunakan alat yang lain. Atau bisa juga teman-teman langsung diremat-remat atau diremas-remas menggunakan tangan. Jika tidak menggunakan hand glove, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Jika dirasa sudah lembut, selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan juga 1 butir telur. Lanjut, tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Dan ini agar lebih mantap, aku tambahkan juga 1 sendok teh saus tiram. Selanjutnya, aduk-aduk hingga tercampur merata menggunakan spatula. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah follow channel Dapur Keluarga Kumara. Yang belum subscribe dan belum follow, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan share. Terima kasih. Nah, kemudian selanjutnya adonannya ambil sekitar 1 sendok, kemudian dibulat-bulatkan. Caranya seperti ini. Jadi gampang banget ya teman-teman, tinggal bulat-bulatkan aja, dan jika nanti sudah selesai, sudah siap untuk digoreng. Dan ini dia udah aku siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan. Selanjutnya masukkan adonan yang sudah dibulat-bulatkan. Goreng sampai hingga matang ya teman-teman. Ketika menggoreng adonannya ini, saya menggunakan api sedang saja. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum follow, jangan lupa di subscribe dan di follow ya teman-teman, supaya aku makin semangat berbagi resep-resep andalan. Tarang-tarang, ini dia udah kecoklatan di bawahnya, dibalik ya supaya matangnya itu secara merata. Cemilan ini tuh enak banget ya teman-teman, bisa untuk cemilan bersama keluarga tercinta maupun juga bisa untuk ide jualan ya. Nah, kalau permukaannya semuanya sudah kuning kecoklatan atau golden brown, angkat kemudian tiriskan. Nah, selesai digoreng gini aja langsung dimakan, ini tuh enak banget ya teman-teman. Selanjutnya ini udah aku siapkan teflon yang sudah dipanaskan. Kemudian masukkan 2 sendok makan mentega. Lalu selanjutnya ini tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang kecil-kecil. Dan tambahkan setengah bawang bombay yang sudah diiris-iris. Lalu kemudian tambahkan 1/4 lada bubuk, maaf ya lupa tidak record. Tumis sampai bawang putih dan bawang bombaynya layu. Tambahkan setengah sendok teh garam halus, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan 1 sendok makan saus sambal. Kemudian tambahkan 1 sendok teh saus tiram dan tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Masak aduk-aduk hingga tercampur merata. Oke, bagi teman-teman yang suka pedas atau lebih pedas lagi, bisa ditambahkan menggunakan cabai iris ya teman-teman. Selanjutnya ini aku tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah aku campur dengan air.
Aduk-aduk hingga tercampur rata, kemudian selanjutnya tambahkan air sebanyak 1 gelas. Nah, jadi kuahnya ini agak sedikit mengental ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masukkan adonan yang sudah digoreng tadi. Lanjut aduk-aduk kembali, masak sampai benar-benar ini bumbunya itu meresap ya teman-teman. Dan kuahnya ini sampai menyusut. Jika kuahnya sudah menyusut dan mengental seperti ini, sudah cukup. Selanjutnya matikan api kompornya. Ini dia hasilnya teman-teman. Dari tampilannya aja sudah kebayangkan rasanya tuh enak banget. Pokoknya insya Allah bakalan nggak nyesel ya kalau cobain resep ini. Perpaduan rasa gurih, manis, pedas, enak, mantap tentunya. Dan ini tuh cocok untuk cemilan bersama keluarga tercinta, juga cocok untuk ide jualan ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temenin aku yuk bikin cemilan yang tentunya tuh enak banget, rasanya manis, gurih, pedas, mantap. Hanya dari bahan yang murah bisa jadi cemilan yang enak, untuk ide jualan juga cocok banget nih. Bahan-bahannya cukup ekonomis dan mudah didapat di warung-warung terdekat. Cara membuatnya pun sangat gampang banget, yuk langsung saja kita simak. Yang pertama udah aku siapkan wadah yang cukup besar dan bersih. Kemudian siapkan 1 papan tempe. Ini tempenya ukuran sekitar 350 gram setelah aku timbang. Kemudian selanjutnya tempenya ini aku cuel-cuel atau aku potong-potong menggunakan tangan saja. Pastikan menggunakan tempe yang masih segar ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah follow Dapur Keluarga Kumara. Yang belum, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe dan follow-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan lanjut, ini tempenya aku hancurkan kecil-kecil menggunakan tangan. Teman-teman bisa menggunakan cobek ya. Jangan dihancurkan terlalu lembut supaya nanti hasilnya agak kriwil. Selanjutnya, masukkan atau tambahkan bumbu halus 4 cabai keriting merah, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 1 buah kemiri. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Tambahkan juga irisan daun seledri sebanyak 2 batang. Kemudian 1 batang daun bawang. Tambahkan atau masukkan 1/4 saset lada bubuk. Bisa juga diganti dengan lada ulek. Agar rasanya lebih mantap, aku tambahkan 2 sendok teh bumbu marinasi instan. Tambahkan sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk. Dan tambahkan 1 sendok teh garam halus. Kemudian ini selanjutnya aku tambahkan 5 sendok makan tepung beras. Juga aku tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan tepung maizena, boleh di skip. Selanjutnya aduk-aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Bisa juga langsung diaduk-aduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya dalam keadaan bersih atau sudah dicuci bersih. Bisa juga menggunakan hand glove seperti saya ya teman-teman. Lanjut, ini aku aduk-aduk menggunakan tangan saja karena menggunakan spatula itu belum tercampur secara merata. Jika menggunakan tangan, jangan terlalu ditekan-tekan supaya tidak lembut, supaya nanti hasilnya kriwil. Nah, adonan sudah tercampur rata. Selanjutnya sudah aku siapkan minyak goreng yang sudah aku panaskan. Kemudian ambil adonan secukupnya atau kurang lebih ini sekitar 1 sendok makan. Tidak aku cetak ya teman-teman. Jadi asal aku jumput-jumput aja supaya hasilnya nanti agak kriwil begitu. Ketika menggoreng ini gunakan api sedang saja. Jika teman-teman ketika mau mengambil adonannya menggunakan sendok makan atau alat lainnya, nanti hasilnya nggak kriwil ya teman-teman, atau permukaannya itu halus.
Jadi sebaiknya bila adonan dijumput-jumput saja menggunakan tangan. Nah, ini pada bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan atau golden brown. Selanjutnya dibalik supaya matangnya secara merata. Cukup 1 kali balik saja ya teman-teman. Ketika adonannya nanti sudah mau matang, besarkan api kompornya sebentar saja supaya tidak menyerap minyak. Nah, ini udah kuning kecoklatan atau golden brown. Selanjutnya angkat, kemudian ditiriskan. Walaupun cuma 1 papan tempe, ini jadi lumayan banyak ya teman-teman. Selanjutnya goreng kembali sisa adonan yang masih. Supaya aku makin semangat upload video, makin semangat berbagi resep-resep andalan, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum follow, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe dan follow-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Ini dia hasilnya setelah digoreng. Teksturnya itu kriuk banget teman-teman, dan rasanya tuh gurih, manis, pedas, pokoknya enak banget. Dimakan gini aja tuh udah cocok banget dan mantap. Tapi bagi yang suka pakai saus atau yang teksturnya nyemek, selanjutnya ini udah aku siapkan teflon. Masukkan 1 hingga 2 sendok makan margarin. Tumis setengah bawang bombay dan 5 cabai keriting merah yang sudah diiris-iris atau dipotong-potong hingga layu. Jika bawang bombaynya dan cabainya sudah layu, selanjutnya masukkan 1 gelas air dan setengah gula merah. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus sambal. Dan ini aku tidak pakai garam halus ya teman-teman, tapi aku pakai setengah sendok teh kaldu bubuk karena kaldunya itu udah asin. Kemudian masukkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang sudah ditambahkan air. Supaya sausnya ini wangi, selanjutnya aku tambahkan 1 batang daun seledri yang sudah aku iris tipis-tipis. Kemudian selanjutnya masukkan adonan yang sudah digoreng tadi, aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan ini kuahnya ini menyusut ya teman-teman. Aromanya sangat harum, bener-bener menggugah selera. Sudah kebayangkan rasanya tuh pastinya enak banget. Nah teman-teman, jika punya bahan tempe dan bosen cuma digoreng aja atau dibikin masak gitu-gitu aja, coba deh masak ini atau resep ini, insya Allah nggak bakalan nyesel. Selamat mencoba, semoga resep kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.